Mau tidak terjadi kepada saya. Saya mungkin sudah curhat kepada mentor saya tentang kehidupan saya. Tapi di sesi yang pertama, kedua, ketiga ini saya minta didoakan. Saya merasakan lawatan Tuhan itu bagi saya luar biasa. Saya didoakan, yang tadinya saya mulai datang ke sini selalu memegang tangan teman saya di ke kamar mandi. Sekarang saya berjalan sendiri. Tapi hari ini nih saya bisa mengucapkan terima kasih dari pimpinan semua pendeta. Hati saya sudah luas, sudah nggak ada yang tersisa yang lain-lain itu tidak ada lagi. Tapi ada satu hal yang dilakukan papa saya yang di luar nalar dan itu mengena sekali di hati saya. Saya sampai nggak pernah cerita sama siapapun, saya cerita sama guru. Kemarin setelah di sini doakan, saya bangun pagi dengan enak dan saya bisa bangun pagi. Tidak sia-sia saya datang ke sini untuk saya ikut SPK ini tidak sia-sia karena saya pulang bawa satu pelepasan dalam hidup. Sama halnya dengan kita. Kalau kita mulai bersaksi, 1, 2, 3, lama-lama Tuhan akan mempercayakan kesaksian yang lebih besar. Kalau kesaksian yang lebih besar, berarti mukjizat lebih besar. Yang setuju katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu. Berjumpa lagi dalam acara yang sama. Oke, thank you untuk penatua dan para pemimpin yang memberikan saya kesempatan untuk share. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Kita akan belajar, ini basic. Jadi kalau saudara mau belajar mengenai karunia-karunia Roh Kudus, larinya harus dari 1 Korintus 12, 13, 14. Kenapa? Karena itu fondasi, dasar. Dan saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini Roh Kudus masih berbicara? Masih. Ada yang bilang, apa iya? Karena memang ada kelompok yang berbeda di dalam kekristenan. Ada kelompok yang namanya cessationist. Jadi mereka adalah orang yang atau kelompok yang mengatakan atau menyatakan stop, nggak ada lagi karunia-karunia. Tapi ada lagi kelompok yang continue, artinya terus melanjutkan karya Roh Kudus di zaman akhir ini. Nah, saudara, mana yang benar? Yang benar yang firman Tuhan sampaikan. Atau yang benar apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan lakukan. Nah, kita lihat ya, Tuhan masih bicara, saudara. Serius, Tuhan masih bicara dan Tuhan mau pakai setiap orang. Coba lihat kiri kanan. Yang kayak gini Tuhan mau pakai. Yes, Tuhan mau pakai yang kayak gini. Ya, kita akan lihat di Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta dan seterusnya. Tapi saudara ada highlight. Allah berulang kali. Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Artinya Tuhan bisa bicara dengan berbagai model, berbagai cara. Intinya Tuhan suka berkomunikasi dan Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Nah, saudara, firman Tuhan juga mengatakan berikut, Roh Kudus hari-hari ini, sekarang ini masih berbicara kepada gereja. Kalau saudara baca Wahyu, kitab Wahyu itu ada satu statement, satu pernyataan yang diulang-ulang. Apa yang diulang? Perkataan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga? Di sini semua punya telinga. Unless ada sedikit gangguan, kita mungkin gak bisa dengar dengan baik. Tapi di sini bicara telinga rohani. Somehow, some way, ada juga masa-masa kita bisa mendengar secara fisik. Jadi suara yang seperti saudara mendengar saya. Seperti mendengar saya. Nah, di Wahyu itu kepada gereja-gereja, yes, Roh Kudus datang dan Roh Kudus bicara. Selalu akhirnya siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi Roh Kudus itu senang berbicara kepada jemaat. Dan saya percaya di tempat ini Roh Kudus juga mau berbicara kepada setiap kita. Roh Kudus mau. Saudara, make sure you really catch the fire. Tangkap apinya. Roh Kudus mau berbicara kepada setiap kita. Bu, saya ini nenek-nenek tua, gak mungkin. Mungkin. Saya cerita sebentar ya. Satu hari saya pelayanan ke Sydney waktu itu. Dan hamba Tuhannya kasih pesannya, John nanti tolong dilayanin jemaatnya. Sampaikan aja apa yang jadi pesan Tuhan. Oke. Lalu hamba Tuhan ini kumpulkan jemaatnya. Gak banyak, benar-benar gak banyak. Karena mereka bilang, emang Tuhan mau ngomong terus pakai orang lagi. Apa iya, apa benar, apa bisa. Dan yang seru, waktu itu ada satu pemimpinnya temenin saya dan suami untuk pergi ke satu keluarga. Jadi pelayanannya ceritanya nih dari rumah ke rumah, di-assign. Hari ini ke rumah siapa, ke rumah siapa, ke rumah siapa. Dan waktu itu ketika kami sampai dan kami ngobrol sebentar, lalu saya dan suami menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat keluarga ini. Pemimpin yang nganter ikut cuma sebentar, jadi dia gak ikut the whole time, jadi gak ikut keseluruhan waktunya. Tapi dia kaget karena ada hal-hal yang disampaikan mengenai masa lalu, masa kecil orang ini dan beberapa mereka rupanya karena di persekutuan udah kenal dan tahu gitu. Pemimpin ini kemudian pulang ke tempatnya dan pemimpin ini kemudian cerita kepada teman-temannya. Dan yang mereka ceritakan, itu Tuhan bisa loh bicara dan beneran persis. Kemudian nambah, yang tadinya hanya beberapa keluarga jadi nambah. Lalu saya ngomong sama gembalanya, ini benernya bisa kok dilatih. Bisa kok dilatih. Emang ada latihannya? Training, saya bilang, training diajarkan lalu setiap orang bisa melakukan apa yang kebenaran firman Tuhan katakan. Oke, yuk kita buat training kecil di satu rumah yang kecil juga. Ada satu ibu, dia lagi liburan ke Australia mengunjungi anaknya, dia datang di tempat itu.
Udah tua. Wah kalau udah tua mah bahaya nih. Ada kemungkinan gak bisa nih. Saudara, setelah beberapa kali aktivasi, ibu ini kemudian kalau pakai bahasa orang Jakarta zaman dulu gape. Gape banget gitu, maksudnya kok lancar ya, loncer gitu. Terus dari situ mereka berkesimpulan, ternyata bisa ya, ternyata bisa. Kemarin suami saya dan teman-teman melayani bersama di prophetic worship di Gading Serpong. Ada beberapa orang yang datang yang gak gitu kenal dengan kami. Kemudian mereka pujian, penyembahan lagi, sampaikan pesan Tuhan, penyembahan lagi, sampaikan pesan Tuhan, penyembahan lagi. Dan waktu disampaikan mereka tuh kok bisa tahu ya. Dan ada satu orang ibu, saya pikir ini karena dia benar-benar mau belajar. Jadi dia duduk, terus dia minta, itu bapak yang itu tuh, bisa gak ya bapak itu tuh tolong doain teman saya. Lalu didoakan, terus dia gini, tepat. Terus datang lagi satu orang, doain yang teman saya yang satu lagi ya, tepat. Terus gitu, terus dia bilang, oh kok bisa ya? Kemudian dia minta, boleh gak kita penyembahan lagi? Nanti habis penyembahan, tolong sampaikan pesan Tuhan lagi. Suami saya langsung cut, oh enggak gitu, it's okay. Pak apa bisa langsung, gak ada jeda, gak pakai penyembahan, terus menyampaikan pesan Tuhan. Iya itu, karena kita nggak pakai pancingan penyembahan. You know what I mean? Sudah ngerti maksudnya? Yuk dipakai penyembahan dulu nanti biar Tuhan bicara. Enggak, Tuhan senang bicara. Artinya Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Dan singkat cerita, ada orang lain lagi yang si ibu ini minta. Ini nggak ngetes kalau menurut saya, emang karena dia pengen tahu nih kok bisa gitu. Terus orang itu juga bernubuat buat beberapa orang bilang, kok bisa ya, ternyata bisa ya. Ternyata bisa dengan spontan tanpa ada prolog Tuhan bicara. Saudara, Tuhan bisa. Tuhan mampu, Tuhan sanggup dan Tuhan mau pakai setiap kita yang ada di sini. Saudara, ini bukan milik 1-2 orang. Tapi Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang tersedia, yang mau. Dan sekehendak, nanti kita akan belajar, sekehendak Tuhan. Sekehendak Tuhan. Nah, yang berikut, nubuat dan Roh Kudus itu masih bicara tadi ya. Yang berikut, nubuat dan penyataan tetap ada dalam gereja. Penyataan. Bukan pernyataan itu statement kalau bahasa Inggris. Kalau penyataan is about revelation, jadi pewahyuan. Kejarlah kasih itu, 1 Korintus 14 ayat 1. Saudara, ini ada catatannya, ayat-ayatnya, tapi saya nggak akan baca terus-menerus supaya waktunya nanti akan lebih banyak diaktifasi. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa untuk bernubuat? Nanti kita akan belajar. Tapi prinsipnya ketika jemaat berkumpul, ada seseorang yang menyampaikan pesan Tuhan melalui nubuat. Mereka ngerti, mereka menangkap apa yang dimaksudkan. Dan orang-orang yang tidak percaya datang ke sini, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, ada Tuhan yang hidup di sini. Saudara kebayang gak? Kalau sepanjang ibadah kita berkarunia lidah. Orang percaya masuk. Mereka bingung, ini ngapain sih? 1 Korintus 14 ayat 22, 23, 24 itu mengatakan karunia-karunia itu karena karunia bahasa lidah itu ditujukan kepada orang percaya. Nanti saudara akan coba cari di Yesaya 28, itu ada sambungannya dengan Yesaya 28. Tapi intinya ketika orang tidak percaya, orang yang belum percaya datang, kemudian kita yang tadi saya pakai kata yang gampang aja ya, nanti saya
kok iseng-iseng karunia lidah nggak jelas di sini gitu ya. Orang itu kan bilang, di sini pada begini ya. Kenapa? Nggak dimengerti. Dan Tuhan mau kita mengerti isi hatinya. Karena itu hari ini kita akan belajar secara spesifik mengenai karunia-karunia yang berurusan dengan perkataan. Nah, saudara, Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara. Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara. Pertama, Tuhan bicara dengan firman-Nya. Ini basic banget. Banyak orang suka yang namanya fenomena yang keren. Senengnya denger yang wah gitu. Dahsyat loh hari ini. Ibadahnya dari pagi sampai malam isinya nubuat, penglihatan, nubuat. Sensasi banget. Kita suka yang sensasi. Apalagi orang Indonesia suka banget yang berbau-bau mistik. Akhirnya jadi klinik. Ya. Tetapi saudara, Tuhan bicara pakai ini. Pakai firman. Pertanyaannya, apakah kita pakai? Apakah kita belajar firman Tuhan setiap hari? Saya nggak akan ngecekin saudara kayak di sekolah saya. Siapa yang hari ini baca firman? Rata-rata sih enggak. Siapa yang setiap hari baca firman? Rata-rata enggak. Dan mengejutkannya sebuah riset mengatakan, even hamba Tuhan loh, hamba Tuhan, orang yang melayani, satu hari rata-rata baca 4 menit. Apa yang dibaca 4 menitnya baru sudah selesai. Saudara, kita perlu suka bergaul dengan firman. Firman ini, yang saudara punya, baca, kemudian pelajari, search, cari apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan dengan firman ini. Ada waktu-waktu di pagi ketika saya baca firman, itu bisa, Tuhan baik banget. Tuhan ingatkan saya 1 dan 2 hal. Tadi duduk di situ, kan disuruh baca ya sama Bapak. Baca gitu ya, saya baca Pak. Baca karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan terima kasih. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalau aku hidup hari ini, gak ada yang lain agendanya untuk Kristus. Dan kalau satu hari saya dipanggil Tuhan, saya akan bilang, yes, keuntungan. Kenapa? Ada sukacita yang besar ketika kita ketemu Bapa di surga dan malaikat menyambut kita. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, ini ayat enak ya. Tapi kalau lagi sakit kita kemana? Ya ke dokter lah, masa mau cepet-cepet mati ya. Belum kawin, gitu. Belum nikah gitu ya. Ya Sam. Oke, yang pertama firman Tuhan. Yang kedua Roh Kudus di dalam hati kita. Ya Tuhan bisa berbicara, mau foto. Ya, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita dengan apa tadi? Pernyataan atau penyataan di dalam hati. Don't do that, jangan lakukan itu. Wow, that's good. Sudah kadang-kadang kita pikirnya kok Tuhan ngomong demikian firman Tuhan. Gak selalu loh. Tuhan bicara yang simple, sederhana sehari-hari. Dan belajar mendengarkan. Kenapa saudara? Ketika kita belajar mendengarkan, sering-sering kita jadi peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang berikut, nubuat. Tuhan bisa bicara dengan nubuat. Nanti kita akan belajar, kita akan praktek. Kemudian Tuhan bicara dengan mimpi dan penglihatan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam mimpi dan penglihatan. Ketika dia tidur, Tuhan nyatakan apa yang menjadi keinginannya, hatinya lewat mimpi. Saya nggak terlalu sering bermimpi. Suami saya sering banget. Jadi
kalau suami saya mimpi, bisa mimpinya seperti dia lagi mau perang gitu. Jadi tak tok, selesai. Ya udah bangun gitu. Tapi pas pagi dia doa, Tuhan apa yang Tuhan maksud dengan mimpi itu? Kebanyakan itu bentuk persiapan. Nanti siang atau sore atau besoknya ada aja orang yang, Pak bisa tolong pelayanannya pelayanan kayak pelepasan gitu, peperangan rohani. Satu hari udah mau tidur nih, terus suami saya bilang gini, saya kok, kalau ini lebih ke penglihatan, saya kok lihat ya ada banjir, terus saya dapatnya Palembang, terus banjirnya gede banget gitu. Sambil tidur nih, maksudnya udah mau tiduran gitu ya, udah mau benar-benar udah mau tidur. Saya kan dengerin saudara, karena saya juga belum tidur. Banjir bandang Palembang. Nah, saya doa. Jadi dia gitu ya. Saya yang doa. Dalam nama Tuhan Yesus, ku berdoa Tuhan kasih. Saudara, berapa hari kemudian terjadi? Kita sempat share dengan beberapa orang teman waktu itu. Dan benar kejadian masuk ke berita. Kalau zaman dulu ya, tapi ini bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu ada lagu, di radio gitu. Aku dengar, nah gitu. Nah waktu itu di berita keluar banjir bandang di Palembang. Saudara, Tuhan bisa pakai berbagai cara, termasuk tadi mimpi dan penglihatan. Yang berikut, Tuhan bisa pakai hikmat, nasihat, dan kondisi tertentu untuk bicara kepada kita. Satu hari kita lakukan yang namanya absolute silence. Jadi kita pergi ke satu tempat, kita janjian 2 jam, peserta yang ikut enggak lakukan apapun kecuali diam. Jadi boleh duduk di pinggir taman, boleh duduk di mana aja, boleh sambil jalan gitu ya. Tapi enggak ngomong mulutnya, tenang. Saudara, satu waktu ketika absolute silence saya benar-benar cuma duduk, terus saya liatin pohon tumbuh, terus kemudian Tuhan seperti bicara gitu. Kamu lihat, pohon ini bukan pohon yang seperti di perkebunan gitu yang ada yang piara. Tapi ini benar-benar pohon kayak pohon liar gitu. Hidup loh. Saya rasa iya Tuhan. Saya khawatir ya. Pohon itu aja tuh. Gak ada yang urus-urus. Hidup tuh. Tuhan bisa bicara pakai fenomena alam. Tuhan bisa bicara lewat nasihat yang diberikan kepada kita. Tuhan bisa bicara dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, kita perlu ngerti bahwa pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus adalah bagian normal kehidupan Kristen. Normal banget. Yang gak normal kalau kita gak dipimpin Roh Kudus. Normal banget. Kadang-kadang kita kalau ngeliatin orang yang dipakai dalam karunia-karunia kayak ngelihat setengah dewa gitu. Wow, ini orang tajam banget, precise banget. Yang kita kayak terkagum-kagum. Enggak, saudara. Mereka pun dipakai Tuhan karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan mereka hanya orang biasa. Sama seperti kita. Makannya pasti ada nasinya. Kalau yang di sampingnya ya terserah Anda. Nangkep saudara? Jadi itu normal banget kalau kita dipimpin Roh Kudus, itu normal. Karena apa? Karena kita tuh manusia roh. Kita tuh manusia roh.
Ini yang ganteng-ganteng di sini, yang cantik-cantik di sini, satu hari selesai juga tuh yang kelihatan hari ini. Terus yang nanti balik berhubungan dengan surga, rohnya. Nah, kita punya temptation, kita punya pencobaan, tantangan, lebih suka urus yang tubuh, urusan jiwa yang kita perhatikan. Tapi saudara, roh itu adalah core, inti. Karena itu saudara, yuk kita hari ini mau mengembangkan kehidupan roh, berjalan di dalam roh, bersama-sama dengan Roh Kudus, kita akan bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan buat. Saya boleh pinjam satu orang enggak? Lah, saya pinjam Sam aja lah. Kok seneng banget sama Sam ya? Oke, karena kalau yang lain dikerjain nanti marah. Kalau Sam marah enggak? Enggak ya, asik. Ceritanya saya ini Roh Kudus. Kita jalan bareng ya. Ih, pegangan sama Sam. Oke enggak nih? Jangan deg-degan ya. Okay. Tapi saya deg-degan nih pegang kamu. Oke. Ya, kita jalan. Ini jalan sama Roh Kudus. Terus kamu ceritanya lihat ke situ dong. Ih, ada kerjaan yang bagus tuh. Ya, ada kerjaan bagus tuh. Betul. Betul. Betul apa enggak? Kalau aku, Saya Roh Kudusnya atau? saya yang Roh Kudusnya. Oh, okay. Kamu, tapi bukan Roh Kudus. Kamu Sam. Saya Sam. Oke. Ceritanya kamu lagi lihat-lihat tuh ada kerjaan yang bagus tuh gitu. Yuk jalan. Oke. Ceritanya kamu pergi ke satu perusahaan atau ke kantor nanti. Saya ini nih bagus nih. Ntar saya bilang enggak gitu. Oke. Ya, oke. Gimana? Sorry lagi. Samnya grogol. Samnya grogi. Terus aku pergi ke PT dan lamar, terus kayaknya bagus nih PT-nya nih. Enggak Sam, bukan yang ini. Yuk kita jalan lagi. Nah ini jalan dipimpin Roh Kudus nih ya ceritanya. Tapi kayaknya yang ini bagus nih. Ini kayaknya bagus pasti. Enggak juga ya. Kalau kamu ambil ini bahaya buat kamu. Tapi kalau yang ini sih pasti bagus. Enggak juga. Sam, kamu tahu enggak? Aku punya rencana loh buat kamu. Aku mau satu hari kamu melayani aku. Tinggalkan semua yang kamu inginkan. Jadi hambaku. Itu satu ya. Itu satu ya. Ini kita bisa coba lagi yang lain. Coba lagi yang lain. Oke. Aku ngomong dah. Oke. Oke. Sekarang cewek nih guys. Oke. Cakep tuh kayaknya tuh. Bagus nih jadi pasangan. Bukan yang ini. Wih, tapi itu sih kayaknya boleh sih. Masih belum boleh. Siap. Masa yang ini nggak boleh juga? Yang ini boleh. Langsung diambil, dibungkus aja. Oke, thank you. Ya, jadi saudara itu tuh jalan sama Tuhan. Urusan usaha, urusan anak, urusan kuliah, sekolah, urusan bekerja. Jadi urusan yang tadi Sam, bungkus aja ya Sam, saya juga gak tahu siapa. Oke, nah saudara dipimpin oleh Kudus itu adalah hal yang normal. Karena itu mulainya dari yang basic aja. Kadang-kadang kita maunya gitu, yang spektakuler. Maunya yang gini, anakku, aku mengasihi engkau. Nah itu tuh, baru dipimpin Tuhan.
Tapi kamu yakin? Kalau yang mungkin di sini nggak banyak yang kuliah karena mungkin di bawah ya. Shh, jangan nyontek. Itu Tuhan bisa bicara yang sebegitu normalnya. Saudara, kita akan lihat sebentar. Ini beneran bener. Saudara lihat gak ini apa? Saudara lihat, ini kerjaan murid saya. Namanya Keisha. Jadi di Desember ketika Natal sekolah memberikan yang namanya gratitude jar. Jadi kayak tabung plastik sih yang murah meriah lah gitu. Kemudian dimasukkan ke dalamnya itu satu bundel ada tulisan day one. Jadi hari pertama ada ayatnya terus dia baca. Hari kedua ada ayatnya dia baca dan dia bisa kasih tulisan di situ. Tapi cuma 30 hari. Setelah 30 hari, anak ini berpikir, gimana ya caranya supaya saya bisa lanjutkan. Dia lanjutkan, saudara. Dia cari, sekarang sarana udah banyak sekali. Dia cari ChatGPT, kemudian dia cari tema, ada ayatnya, dan 1 bulan itu setiap hari dia belajar firman, buat renungan. Dan kemudian, ini anak memang anak yang artistik ya. Dia buat di apa namanya nih? Ya kertas sticky note ya, kertas untuk bisa nempel-nempel. Yang kita lihat ini sebenarnya sampingnya itu adalah apa namanya? Frame pintu ya. Nah, jadi dia tempel ini di pintu. Setiap hari dia tempel, setiap hari ditempel. Nah, satu hari saya ketemu orang tuanya, lalu orang tuanya cerita. Orang tuanya manggil saya kakak. Sudah ngerti dari mana itu dulu gerejanya. Tapi sekarang di Lampung. Ya, manggil saya kakak. Dulu dia di Abalov juga keluarga ini. Terus dia cerita gini, Kak, si Keisha itu punya kebiasaan baru. Apa itu saya bilang gitu. Dia suka nempelin Kak, renungan setiap hari. Sekarang udah 140-an waktu saya ketemu. Kemarin saya tanya, sudah berapa tempelannya? 160 sekian. Karena kan udah Juni ya. Kalau dari Desember kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, stabil anaknya. Emosinya enggak meledak-ledak sebagai anak remaja. Saudara, yuk kita mulai bangun. Kita bangunkan juga anak-anak kita. Kenapa? Karena kita ini showcase. Anak-anak lihat dari kita. Jangan suka bohong ya. Tapi kita bohong. Jangan suka marah, dikit-dikit marah. Ngerti gak? Loh, kita ngomong sambil marah. Kita minta anak kita gak marah. Nah saudara, mulai dari ini, basic banget. Ini normal banget saudara. Sebagai orang Kristen, kita dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus lewat firman. Lewat firman. Nah, kalau saudara masuk lebih dalam, kita akan lihat 1 Korintus 12 sampai 14, saya nggak akan baca sebegini banyak karena nggak akan pulang kita. Ya, baca 1 Korintus 12 sampai 14 dan kita bahas one by one atau step by step. Tapi saudara, kalau saudara lihat 1 Korintus 12 sampai 14 adalah satu rangkaian. Jadi 3 pasal yang 3 in 1. Enggak bisa dipisahkan kalau mau mengembangkan karunia-karunia di dalam jemaat. Yang pertama,
Kalau saudara baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu sumber karunia. Sumber karunia. Yang berikut ayat 12:31 tujuan karunia. Yang berikut lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu motivasi karunia. Yang berikutnya lagi praktek karunia. Nah, kita akan coba lihat 1 Korintus 12. Sebelum kita lihat 1 Korintus 12, kita perlu tahu Korintus itu adalah kota Yunani yang terkenal. Terkenal apanya? Penyembahan berhalanya, terkenal dengan praktek mistiknya, terkenal dengan pengalaman ekstasis. Yang Tuhan hebat kayak gitu ya, tapi Tuhan yang lain. Lalu ada kultus yang lebih berhubungan dengan hal-hal yang misteri. Nah, sebelum bertobat, orang Korintus itu terbiasa menghubungkan pengalaman supranatural mereka dengan kehadiran ilahi. Dengan kehadiran ilahi artinya yang wow gitu. Karena itu Paulus jelaskan, enggak semua pengalaman rohani berasal dari Roh Kudus. Karena tetangga sebelah juga buat itu. Orang bisa, tapi bukan dari Roh Kudus, dari roh yang lain. Karena itu Paulus bilang, orang Korintus hati-hati. Karena sensasi yang kamu alami, yang kamu dapat gak selalu loh dari Roh Kudus. Nah, kita akan lihat 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah dulu tuh ya, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi orang Korintus itu senang aja, pokoknya ada sesuatu yang mereka bisa sembah. Ada sesuatu yang sifatnya mistis, mereka senang. Enggak gitu loh, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi apa artinya? Ketika kita bilang saya percaya Yesus itu Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang jadi persoalan, apakah Roh Kudus dibiarkan menguasai kita? Kalau saudara nanti satu hari saudara bisa belajar soaking in the spirit. Apa artinya tenggelam di dalam Roh Kudus. Dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, singkat cerita, kita lihat di sini ada rupa-rupa karunia. Kemudian ayat yang kelima ada rupa-rupa pelayanan. Yang ayat yang keenam ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau kita baca, ini yang ada, yang kita kenal, 9 karunia Roh Kudus. Mari kita baca ayat yang ke-8 sama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. If you bring your Bible, ada? Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 saya baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, catat, seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, kalau orang dipakai dalam karunia itu seperti yang dikehendakinya. Bukan seperti yang saya mau maksa. Jadi kayak kemarin itu suami saya cerita karena saya kemarin ada di Lampung dan baru pulang malam. Jadi orang itu liatin gimana caranya ya yang ini nyampein pesan Tuhan ke sini. Oh gitu. Lagi dong. Suami saya bilang, itu sampai tahun jebot, ya cuma lihat aja. Ya perlu praktek, perlu training kalau dibutuhkan. Jadi saudara, kita lihat sumber karunia itu ya Roh Kudus, Tuhan sendiri. Tujuannya untuk kepentingan tubuh. Untuk kepentingan tubuh. Lalu motivasi dasar banget. Saudara kalau mau mengembangkan karunia gak ada yang lain. Kasih. Kalau saya lagi sebel nih sama Ibu Dharma dan Mawulan, saya bisa loh bernubuat, isinya bisa macam-macam. Kalau isinya gak macam-macam pun spiritnya sangat negatif. Aku mau engkau bertobat, engkau harus begini, engkau harus begitu. Masa sih Bu? Iya. Lewat perjalanan yang panjang, dengan pelayanan karunia-karunia Roh Kudus banyak banget terjadi seperti itu. Spiritnya saudara, isinya, kontennya bagus. Tapi spiritnya, kita ketemu berapa kali di gereja. Kenapa? Karena orangnya gak jaga hatinya. Ada luka di dalamnya. Entah luka dalam konteks bergereja, luka secara pribadi, luka di dalam hubungan-hubungan dengan yang lain. Tapi ketika menyampaikan, kontennya benar loh. Aku mengasihimu, aku tidak akan tinggalkan engkau. Tapi tuh yang dengar, yang terima kok rasanya ada sesuatu. Karena spiritnya gak pas. Jadi dasarnya aku mau membangun, aku mau memberkati. Lalu kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40 itu adalah praktik, khususnya di dalam jemaat. Kita nggak akan bahas itu lebih lanjut. Nah, saudara kita akan lihat 9 karunia Roh Kudus. Saya pikir minggu lalu Pak David Basuki udah sampaikan 3 dari yang ada ini. Karunia pewahyuan. Ya, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia membedakan segala roh. Kemudian ada karunia kuasa, ada karunia mujizat, kesembuhan, iman. Yang hari ini kita belajar yang saya centang. Karunia nubuat, karunia bahasa lidah, kalau tadi di Alkitab dikatakan bernubuat, ya, kemudian memberikan karunia juga membedakan bermacam-macam roh dan memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu menafsirkan bahasa roh itu, menafsirkan bahasa lidah itu. Nah, kita akan bahas satu-satu, kayaknya sih sampai jam 8 deh. Oke, kalau yang ngantuk boleh cuci muka dulu karena ini sifatnya belajar. Oke, karunia nubuat. Karunia nubuat itu adalah ucapan yang diinspirasikan Tuhan dalam bahasa yang dipahami. Jadi Tuhan kasih inspirasi kepada seorang, orang itu nyampein kepada orang lain atau kelompok. Bahasa aslinya profetia. Ya. That's why kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya prophet, nabi, prophetess yang perempuan. Berbicara atas
nama Allah itu bernubuat. Nah, Nabi dalam perjanjian lama apa yang dilakukan? Pertama, menyampaikan kehendak Allah. Menegur, menghibur, mengarahkan umat. Bedanya kalau perjanjian lama dengan baru. Nabi zaman dulu perjanjian lama ketika dia menyampaikan sifatnya absolut dan infallible. Kayak nggak bersalah gitu, nggak ada salahnya. Tapi kalau yang perjanjian baru kita tetap harus menguji. Ya, untuk apa? Ya, Nabi dalam perjanjian baru itu membangun, menasehati, menghibur. Itu yang kita kerjakan atau itu yang kita lakukan. Bu, kalau sifatnya menegur somehow some way, yes. Tapi tujuan utamanya adalah membangun, menasehati, menghibur. Ya, kalau kita nubuatnya sepanjang nubuat, isinya hitam semua, jelek semua. Mungkin. Atau ada kemungkinan hati dan pikiran kita isinya hitam semua. Gitu ya. Jadi pasti ada membangunnya, menasihati dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, menghibur. Bernubuat itu artinya memberitakan kehendak Allah. Apakah itu berhubungan dengan masa lalu, sekarang atau yang akan datang. Nah, karakter nubuat perjanjian baru harus diuji, saudara. Enggak langsung ditolak. Saya pernah ketemu pelayanan, bernubuat untuk orang, begini loh tangannya. Kayaknya salah kamu gitu ya. Terus saya ngapain? Tetap bernubuat. Kenapa? Kalau bernubuat, terus kita lihat muka orang, ekspresi orang, respon orang, stop. Ya, sampaikan aja. Bisa nggak salah? Bisa. Terus berarti kalau gitu ngapain dengerin nubuat kalau salah? Firman Tuhan bilang, terima dan uji. Terima dan uji. Ada modul yang khusus mengajarkan teknik. Ya, jadi ada nggak kemungkinan Nabi buat salah? Ada. Tapi nggak berarti kalau dia salah berarti dia sesat. Nggak gitu. Contoh yang gampang. Ada orang yang gembala yang berkhotbah. Ada nggak kemungkinan gembala melakukan kesalahan dalam khotbah? Nggak pakai eksegesis, nggak diperiksa dulu segala macamnya. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kan nggak berarti kita bilang ini gembala sesat. Kecuali tiap minggu salah melulu, nah perlu belajar lah dia. Ikut teman-teman yang lagi pada kuliah, lagi pada harus ngerjain tesis ya. Nah, diuji lalu di 1 Korintus 14 ayat 29 dibilang 2-3 nabi berbicara dan yang lain menimbang. Kalau dalam jemaat nggak bisa kita semua mau bernubuat. Ya, one by one, 2-3 cukup, kurang lebih gitu. Nah, nubuat perjanjian baru bukan Alkitab baru. Banyak orang berpikir saya pokoknya yang penting dengar nubuat deh. Dari nubuat itu saya akan bertindak mengambil keputusan. No. Saudara, jangan hanya mengambil keputusan hanya karena dengar nubuat. Lalu gimana? Kalau dengar pesan Tuhan, rekam zaman sekarang, catat, kemudian doa, kemudian konsultasikan kepada pemimpin saudara. Kenapa? Ada banyak hal yang kadang kita pikir benar, belum tentu benar. Nubuatnya yang salah, bukan. Cara kita merespon. Cara kita merespon gitu ya. Terus nubuat perjanjian baru itu bukan wahyu setingkat kitab suci. Tapi perlu diuji apakah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karunia bahasa roh, kita beralih ke bahasa roh.
gloson. Gene itu artinya berbagai-bagai, bermacam-macam. Gloson itu artinya tongue, lidah atau language, bahasa. Jadi karena bahasa roh itu adalah karunia di mana seseorang berbahasa yang tidak dimengerti. Sampai satu titik harus diterjemahkan. Nah, ada dua pandangan utama mengenai bahasa roh. Yang pertama, bahasa manusia yang tidak dipelajari. Nggak dipelajari. Jadi nggak bisa kalau kita sekarang mau training, dik sini saya ajarin, enggak. Nggak usah maju, dik sini dik, saya ajarin mau nggak? Ayo sekarang kamu, ta. Terus nanti kamu, ta. Ti. Kamu ti. Nggak begitu. Nggak bisa diajarkan. Ya, dan tadi pendengarnya tapi memahami. Kalau saudara lihat kisah 2, ketika mereka mendengar ada orang-orang yang berkarunia di loteng itu, mereka heran, loh kok pakai bahasa kita ya? Nah saudara kalau lihat di kisah 2 itu ada beberapa bahasa tuh, beberapa bangsa yang bilang, loh kok pakai bahasa saya? Pakai bahasa saya. Nah saudara, itu satu. Yang kedua, bahasa surgawi yang tidak dimengerti manusia. Yang gak bisa dimengerti oleh manusia. Itu di 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh, ia mengucapkan hal yang rahasia. Nah, karena bahasa roh itu, to make it simple, untuk buat itu jadi sederhana, ada bahasa roh tanda orang percaya. Contoh, sudah lihat di Markus 16 ya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan, mereka ya berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi ada juga bahasa roh yang 1 Korintus 12 ayat 10 ini. Apa bedanya? Kalau yang ini sampai satu titik harus ditafsirkan. Kalau enggak stop. Pernah enggak ngalamin atau praktek itu? Pernah gitu ya. Saya pernah beberapa kali, bukan yang sering. Lebih sering nubuat. Jadi ada orang yang ketika dia doa atau dia penyembahan itu suaranya tinggi. Kayak gitu tuh. Kalau udah begitu kenapa saya nggak tata supaya nggak menyalahi yang di atas nggak kasih begitu. Ya di tata capek tinggi banget, melengking gitu ya. Yang lain, dia melengking, gue juga dah. Yang sini gitu, ya berantem dong. Jadi kalau udah tinggi banget, yang lain turun, ini prakteknya. Saudara turun, kemudian coba dengar apa sih yang Tuhan lagi mau sampaikan. Karena kalau si tata itu sepanjang sekian menit tata terus, jemaat bingung, nggak ngerti. Saudara lihat di 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi perlu diterjemahkan. Nah, karunia bahasa lidah adalah verbalisasi supranatural. Bukan yang biasa, supranatural. Kalau saya ngomong ini verbalisasi natural. Tapi kalau karunia bahasa lidah adalah verbalisasi supranatural, proses pengungkapan, penerjemahan atau penyampaian fenomena dan pengalaman yang gaib, kalau orang tetangga sebelah, yang goib katanya. Yang apa? Yang gak kelihatan, yang tersembunyi, yang apalagi? Yang tidak nyata dalam bentuk bahasa oleh Roh Kudus. Dalam bahasa yang gak dipahami oleh manusia. Tadi tuh, udah? Berikut. Penyampaiannya yang penuh kuasa disertai dengan interpretasi bahasa lidah. Mungkin mengguncangkan dan berbicara kepada orang yang belum percaya. Jadi kalau tadi ya, tata-tatanya selesai, gak ada yang ngerti.
Tapi kalau diterjemahkan, orang-orang akan ngerti. Berikut, kita akan lihat karunia menafsirkan bahasa roh. Hermeneia gloson. Ya. Hermeneia itu artinya menerjemahkan, menginterpretasikan. Gloson bahasa. Nah, saudara, menerjemahkan atau menjelaskan bahasa yang tidak dimengerti itu tuh maksudnya. Karena tadi kan udah tata-tata nggak ada yang ngerti. Kita kalau dipakai dalam karunia menafsirkan bahasa roh, kita Tuhan kasih pengertian. Ini loh. Nah, itu Roh Kudus yang kasih kepada kita untuk memberikan makna. Terus maknanya apa? Nanti Roh Kudus memberikan. Sama seperti ketika bernubuat ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Itu juga waktu kita menafsirkan. Nah, kalau menafsirkan, namanya juga menafsirkan. Bukan menterjemahkan. Apa bedanya? Kalau menafsirkan itu sebenarnya lagi mau sampaikan apa? Roh Kudus lagi mau bicara apa? Compare dengan menterjemahkan itu kayak gini. I go to school. Saya go pergi to school ke sekolah. Itu menterjemahkan. Tapi satu waktu ada seorang dia menyembah, memuji Tuhan. Ada satu orang yang dapat, ini hatiku, aku mengasihimu. Aku tidak tinggalkan engkau sendirian. Contoh gitu ya. Yang ini mungkin bisa panjang, tapi interpretasinya segitu. Ada lagi nyanyinya atau tata-tatanya tadi tuh pendek, tapi ini maknanya panjang. Ya terserah yang di atas. Ya terserah yang di atas. Karena seperti yang dikehendakinya. Karunia menafsirkan bahasa lidah adalah kemampuan supranatural yang ilahi untuk menginterpretasikan pesan dalam bahasa lidah. Kita lihat bagian yang ada garis pemisahnya. Nah, apa yang membedakan? Kisah 2 ayat 4 sampai 10 itu karunia bahasa roh disampaikan ya, ketika disampaikan bahasanya dimengerti oleh pendengarnya sebagai bahasa sukunya, tapi tidak dimengerti oleh orang yang menyampaikan. Tapi kalau yang 1 Korintus 12 ayat 10 tadi, kemudian dalam praktek 1 Korintus 14 ayat 5, karunia bahasa roh ini saat disampaikan tidak dimengerti oleh pendengar maupun yang menyampaikan. Karena itu harus diterjemahkan. Harus ditafsirkan. Harus ditafsirkan. Sekali lagi, harus ditafsirkan. Berikut. Waktu ceritanya saya nih, dipakai dalam karunia menafsirkan bahasa roh. Waktu saya menafsirkan itu sama supranaturalnya dengan bahasa lidah yang bisa saya yang sampaikan, bisa orang lain yang sampaikan. Dalam hal menerjemahkan ya hal-hal yang Tuhan mau sampaikan. Oke? Lewat. Nah, karunia ini tadi ya bukan menerjemahkan langsung, tapi disingkapkan oleh roh. Ya, disingkapkan oleh roh. Jadi Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Nah, saudara, pelajaran pentingnya, kita udah mau sampai ke bagian terakhir. Roh Kudus adalah sumber seluruh karunia. Karunia itu berpusat pada Kristus. Jadi kalau saudara dipakai dalam karunia, saudara ngambil untung gitu. Maksudnya, gue nih dahsyat banget dipakai Tuhan. Liatin kalau gue nyampein pesan Tuhan tuh pada nangis tuh, pada jatuh. Jadi pusatnya saudara dong, atau pusatnya saya, ya pusatnya Kristus. Kemudian diberikan secara beragam. Kok yang ini dipakainya begini, yang ini dipakainya begitu, ya nggak apa-apa, sekehendak roh. Gitu. Dan diberikan demi tubuh Kristus. Dia tujuannya selalu ke tubuh.
Dan Roh Kudus itu berdaulat, artinya dia bisa kerjakan apa aja lewat karunia-karunia. Berikut aplikasinya. I think this one is the last one. Aplikasinya. Pengalaman rohani, apapun yang kita terima harus diuji secara kristologis. Maksudnya apa? Apakah Tuhan ditinggikan lewat hal ini? Atau saya yang ditinggikan? Selalu harus diuji. Berikut, karunia itu tidak menentukan nilai seseorang. Wah, dipakai dahsyat nih, berarti pasti deh hebat orangnya. Pasti deh orangnya dewasa rohani. Enggak. Jadi karunia enggak sama dengan kedewasaan rohani. Sangat bersyukur kalau ngimbang kedewasaan rohani dan karunia-karunia jalan all together, barengan. Ya. Dan gereja memerlukan semua karunia, enggak satu atau dua aja. Tapi tadi kalau 1 Korintus 14 ayat 3 bilang, kejarlah khususnya karunia untuk bernubuat. Karena karunia bernubuat sekali kita sampaikan, sekian banyak orang mendapatkan berkatnya. Mendapatkan berkatnya. Karunia lidah yang tadi, yang 1 Korintus 12 ayat 10 itu sama. Tapi kan nggak ada yang ngerti. Karena itu perlu ditafsirkan. Gitu. Ya, gereja perlu semuanya. Dan karunia sekali lagi digunakan untuk membangun, enggak untuk diri kita sendiri. Enggak untuk membangun prestis. Ini loh kumpulan nabi, enggak. Apalagi membangun popularitas atau status. Ya, saudara ingat, kalau kita dipakai dalam karunia, identitas kita bukan jadinya nambah gara-gara itu. Ya, still we are redeemed. Ya, redeemed sinner, manusia berdosa yang karena anugerah, ya karena anugerah aja ditebus. Manusia berdosa ditebus karena anugerah, melayani karena kasih karunia Tuhan. Melayani karena privilege yang Tuhan berikan. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mau aktivasi. Aktivasi apa artinya? Ketika kita dengar firman, saya nggak tahu sudah ngerti apa ngerti. Sudah ngerti apa ngerti. Tapi yuk kita hari ini mau sama-sama praktek. Wah, sama-sama gimana caranya? Ya, begitu banyak orang. Jadi gini, saya nggak tahu seberapa siap setiap orang. Idealnya sih siap kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, tapi hari ini kita akan coba praktek dengan beberapa orang ada di depan dan kemudian mulai bernubuat. Kenapa begitu? Karena kita mau coba bangun atmosfer di mana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Oke? Siap? Siap. Siapa yang siap? Ya paling tidak idealnya yang sudah pernah ikut training. Idealnya. Terus yang lain gimana? Nanti kita coba praktek berdua-dua tidak bernubuat. Paling tidak saudara mulai berdoa, tapi doa nggak usah nanya. Mau didoain apa? Sakit perut? Nah, saya doain sakit perut. Enggak. Doa tenang. Kok saya rasanya teman doa saya ini lagi sedih. Doa Tuhan, aku berdoa, Tuhan menghibur dia dan lain-lain. Gitu ya. Oke? Yuk, musik. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah basyiki, dia adalah bakatakan. Ora bakatakan adalah basyiki, dia adalah bakatakan adalah basyiki. Dia adalah bakatakan adalah
itu demikian firman Tuhan. Karena itu demikian firman Tuhan. Kira pakai kau lama sekala masih kila pakai nama kila pakai nama sikila kukala makula sikala masika kila pakai nama sikila makona sikala makona kisikila makona kita kula makan nama sen mausi kila pakai nama kila masuk kila makan nama kila masuk kila makan. Aku mengasihimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Bahkan saat-saat yang paling kelam dalam hidupmu, aku ada di situ dan aku memperhatikan anak-anakku yang aku kasihi. Jangan takut. Ada banyak hal yang kau tidak mengerti hari ini. Ketahuilah aku Tuhan Allahmu, senantiasa bersama dengan engkau. Aku tidak pernah tinggalkan engkau sendirian, piatu dan tidak berdaya. Aku adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertaimu, Allah yang sungguh mengasihimu, demikian firman Tuhan. Yes Lord. Karena itu demikian firman Tuhan. Hari ini aku Tuhan Allahmu, bekerja di tengah-tengahmu. Aku melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Jangan takut anak-anak. Aku akan mengerjakan bagian yang tidak pernah engkau mengerti. Dan hari ini adalah hari di mana engkau akan melihat pekerjaan tanganku dinyatakan di dalam kehidupan. Bangkit, bangkit. Biar terangku bercahaya dalam hidupmu. Yes. merasa sendiri dalam hidupmu, Tuhan katakan. Setiap hal yang kau alami ada dalam izin Tuhan. Tuhan rindu membuat banyak terobosan dalam hidupmu. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau akan lihat banyak kemustahilan aku akan buka dalam hidupmu. Aku berdoa Tuhan siang ini buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu setiap tantangan yang lagi mereka hadapi. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Ada iman yang dibangkitkan siang ini. Aku berdoa Tuhan ada terobosan terjadi dalam hidup setiap kami. Setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap tantangan yang membuat kami khawatir, ragu Tuhan. Aku berdoa ditolak, disingkirkan dalam nama Yesus. Biar mulai siang ini di hadirat-Mu Tuhan. Iman kami bangkit. Kami tahu Bapa yang menyertai kami, Bapa yang sayang sama kami. Dalam nama Yesus. Kita karalabaya syakata karabaya shikete. Kita kanata karabaya shikete kene takarabaya syakata karabaya. Kota kana takana baya syakata karabalabaya shikete. Kita kana takana takarabaya shikete kene rabaya shikete. Hai anakku, aku mengasihi engkau. Ketika engkau melihat kanan dan kiri, sepertinya tidak ada jalan terbuka.
Tetapi hari ini aku membuka jalan bagimu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, di situ aku menyediakan untuk engkau. Kau merasa ketika di dalam kehidupan kau merasa sendiri, tidak ada yang tahu apa yang kau rasakan. Tetapi aku tahu, aku Tuhan Allahmu yang memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat. Apa yang kau rasakan hari-hari ini belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Taruh hidupmu di dalam tanganku, maka aku akan mengerjakan segala yang besar di dalam hidupmu. Bapak, aku berdoa Tuhan, biar sore hari ini Tuhan, kami Tuhan yang putus asa, kami yang kehilangan arah Tuhan, kami mengerti bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Pegang anak-anakku di tempat ini dalam nama Yesus. Tadi saya dapat penglihatan dan saya bilang sama Tuhan, kalau ini harus disampaikan, saya mau Bu Joan datang menemui saya. Dan tadi ternyata saya ditepuk belakangnya sama Bu Joan, saya disuruh maju. Saya bilang, saya harus sampaikan gitu. Tadi saya melihat waktu Bu Joan ngomong tentang manusia roh, saya juga melihat manusia roh itu. Manusia roh yang dalam kita itu harus keluar. Dan itu di atas itu ada Roh Kudus yang, Roh Kudus tuh hanya bisa nyambar kalau manusia roh kita yang keluar, bukan manusia jasmania kita. Jadi apapun yang sedang kau hadapi, ketika manusia rohmu yang keluar, Roh Kudus nyamber, dia bekerja sama dengan roh kita. Tapi kalau manusia rohmu, manusia jasmanimu yang maju, nggak akan ketemu sama Roh Kudus itu. Jadi tadi pas tujuan ngomong tentang manusia roh, itulah manusia roh yang harus keluar dalam diri kita. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, manusia roh mulai yang keluar. Kalau engkau sudah nggak bisa lagi ngomong bahasa lidah, itu akan membuat manusia rohmu maju, manusia rohmu keluar. Dan pada saat itulah Roh Kudus nyamber dan engkau, rohmu dengan Roh Kudus akan bekerja sama. Satu ayat diingatkan kepada saya, Yesaya 30 ayat 1 yang pernah saya dapatkan pada waktu LRP bersama Kak Sofia. Untuk gereja Tuhan di tempat ini, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi marilah hari ini apapun juga yang sedang kau hadapi, dorongan apapun juga datangnya dari Roh Kudus. Manusia rohmu dipakai, maka Roh Kudus akan nyamber. Terima kasih. Sering sekali teralihkan pandanganmu ke kanan, pandanganmu ke kiri. Kamu sering kali sepertinya kehilangan arah dan kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi kata Tuhan, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, perhatikan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah, di dalam Kolose 3 ayat 2. Lihat perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah. Hal-hal yang memberikan kepadamu nilai-nilai kekekalan. Tenang, aku ingin engkau tenang. Kalau engkau melihat hidupmu dan engkau terperangkap di situ, engkau mulai kehilangan damai sejahtera. Engkau mulai merasa, engkau mulai kehilangan ketenanganmu. Tapi Tuhan bilang, aku memanggil engkau, datang kepadaku. Dan aku mengatakan kepadamu, bahwa aku tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Yesaya 45 ayat 19. Yeremia 29 ayat 12. Berseru kepadaku. Kapan terakhir kali kamu berseru kepadaku? Berseru kepadaku dan datang kepadaku, berdoa kepadaku. Satu jaminannya, aku akan mendengarkan engkau dan aku akan membuat diriku ditemukan olehmu. Itu janji Tuhan. Dan aku akan menjawab doamu.
Dan di ayat 14 Tuhan bilang, aku akan memulihkan kamu. Tapi aku bertanya kepadamu, kapan kamu terakhir kali datang kepadaku dan berseru kepadaku? Saat ini aku menunggumu. Engkau berseru-seru tentang terobosan dalam hidupmu. Ada berapa banyak di sini yang berseru-seru tentang terobosan dalam hidupnya? Aku ingin, sebab aku Bapamu. Aku ingin melihat anak-anakku mengalami terobosan-terobosan itu. Tapi kata Tuhan, datang kepadaku. Kamu sering kali merasa bahwa Tuhan, jerih lelahku sia-sia. Kata siapa? Kata Tuhan. Enggak sia-sia. Aku kan sudah janji kepadamu. Kalau kamu cari aku, kamu berjerih lelah di dalam aku pastikan itu tidak akan sia-sia. Kamu akan menuai. Hanya kamu sering kali, kata Tuhan, merasa aku lelah dan aku ingin berhenti. Galatia 6 ayat 9 Tuhan kasih buat kita. Kamu akan menuai sesuatu yang baik jika engkau tidak menjadi lemah atau engkau tidak putus asa. Jangan pernah putus asa. Karena ketika kamu menaruh pengharapan di dalam namaku, pengharapanmu tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan yang kau taruh di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan. Tunggu waktunya, sabar, sabar. Tapi belajar untuk menyerahkan hidupmu kepadaku. Engkau mau melihat, mulai datang kepadaku. And you will see a great breakthrough terjadi dalam hidupmu. Amin. Yes. Tadi ketika kita menyembah Tuhan dan ketika kita berbahasa lidah, Tuhan yang memberikan satu ayat kepada saya, yaitu di Filipi 4 ayat 19. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tengah-tengah jemaat. Saya nggak tahu dengan pasti, tapi Tuhan kasih Filipi 4 ayat 19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan kita Allah yang setia. Dia akan menolong, memberikan pertolongan kepada kita. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Hanya itu yang saya dapat. Saya diingatkan firman Tuhan supaya kita tetap mengejar panggilan Tuhan menjadi semakin maksimal dalam hidup setiap kita. Di sini Tuhan ingatkan saudara-saudaraku, Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Tuhan mengingatkan setiap kita supaya kita sama-sama terus mengejar panggilan surgawi itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita semakin maksimal dalam panggilan yang sudah Tuhan taruh dan usia kita. Dan saya juga diingatkan Kolose 3:23 bahwa apapun juga kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan saat ini biar kami semua di sini kami terima panggilan yang daripadamu Tuhan, untuk kami terus Tuhan mengejar panggilan surgawi itu adalah hadiah yang kami mau terus genapi dan hidup siap kami. Dan apapun yang kami lakukan, Roh Kudus ingetin kami melakukannya dengan seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan saya juga mendapat tadi di awal, Tuhan akan bekerja dahsyat di tengah-tengah kita. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, ini baru berapa orang? Bisa percaya kita semua dipakai Tuhan. Yes, saudara bisa dan saudara berpotensi untuk itu ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dan hari ini saya minta saudara cari dua orang, seorang demi seorang. Silakan berdoa, nanti finishing dengan teman kita yang di belakang akan berdoa. Atau kami percaya Tuhan, Engkau berbicara melalui teman-teman kami
kasih sayang Tuhan dialami setiap orang. Kami berdoa ada mujizat di tempat ini. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami ketidakseimbangan mental, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hari ini mau percaya, gak ada yang mustahil dalam Engkau. Karena itu demikian firman Tuhan. Aku membawa terobosan ke tempat ini. Engkau tidak lagi akan mengalami yang sama seperti hari kemarin. Tapi hari ini adalah hari di mana aku akan menyatakan pekerjaanku ke dalam setiap engkau. Aku mau engkau berlari, menghampiri, menjawab panggilanku. Karena aku Tuhan Allahmu, aku tahu persis apa yang ada di hati. Aku tahu ada beberapa di antara engkau hari ini menjerit dan berkata, Tuhan saya enggak kuat, saya enggak sanggup melakukannya. Tapi demikian firman Tuhan, aku yang menyanggupkan engkau, aku yang memelihara hidupmu, aku sendiri yang akan mengerjakan perkara-perkara yang bahkan di luar batas kemampuan manusiamu. Ada di antara engkau yang hari-hari ini sedang berdoa untuk anggota keluargamu yang sakit dan berkata, Tuhan saya sudah putus harap. Tapi demikian firman Tuhan, hari ini aku menaruh harapan yang baru buat hidup. Aku menaruh sukacita yang dari aku Tuhan Allahmu. Karena itu demikian firman Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dan izinkan aku menjadi segala-galanya buat hidupmu. Cek. Hari ini Tuhan kasih lihat saya ada beberapa dari kita yang lihat jalan yang buntu. Kayak gak ada arah lagi. Kayaknya udah selesai di sini. Kayaknya udah gak mungkin lagi, Tuhan tolong saya. Mungkin ini akhirnya. Saya gak tahu itu siapa. Saya gak tahu mungkin apa yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi hari ini dia spesialis jalan yang buntu. Dia mau bawa engkau keluar ke jalan yang baru. Dia mau kasih engkau jalan keluar yang baru. Karena dia Allah yang setia, dia gak akan tinggalkan engkau. Hari ini kalau engkau lihat dirimu kecil, dunia lihat engkau kecil dan gak berharga. Semua orang tinggalin engkau, keluargamu anggap engkau gak berharga. Tapi dia melihat engkau biji mata Allah. Engkau dikasihi, engkau berharga. Tuhan gak nilai engkau dari apa yang kau lakukan di masa lalu. Tapi komitmen hari ini melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baru buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Tuhan hari ini aku berdoa buat setiap hamba-Mu di tempat ini. Tuhan nyatakan diri-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Dalam doa mereka, dalam waktu-waktu pribadi mereka. Tuhan yang nyatakan diri-Mu atas hidup mereka. Sehingga mereka boleh lihat bahwa Tuhan sungguh ada. Tuhan masih berbicara. Tuhan mengasihi saya. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara, saya akan coba jelaskan. Tadi ada beberapa di antara kita yang bernubuat. It's okay karena kita sedang memulai. Ya, mostly biasanya nubuat itu demikian firman Tuhan, isi sudah selesai. Ya, tapi tadi ada beberapa yang dicampur dengan doa dan lain-lain. It's okay because we are learning. Salah enggak? Enggak, gitu ya. Kemudian tadi waktu Ibu bermazmur, kemudian saya menyampaikan tadi ya, jadi habis Ibu tuh saya kan ngomong ya. Nah itu yang saya dapat ketika Ibu sedang bermazmur. Nah tadi kita jadi langsung praktek tuh. Terus emang saya mengada-ngada enggak, tapi tadi ketika saya dengar Ibunya bermazmur dan mulai yes gitu, saya dapat dan saya sampaikan. Jadi tadi berbahasa roh atau dalam bentuk mazmur kemudian diinterpretasikan gitu ya. Nah nanti pelan-pelan coba kita praktek
di kelompok-kelompok kecil. Kalau bisa ada nanti pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Jadi nggak gerakan quote in quote gerakan liar, yes gitu ya. Tapi mulai. Nah nanti saya pikir akan ada waktunya kita akan bisa menikmati kelompok-kelompok kecilnya, mulai bernubuat, mulai mengembangkan karunia-karunia. Tadi ada yang bisik saya dapat pesan Tuhan. Yuk silakan. Saya dapat untuk jemaat hari ini di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tadi saya juga confirm dengan Kaduna dan juga Yosua, sama yang aku dapat, dan aku berdoa hari ini biar Tuhan yang memberikan pengertian-pengertian yang baru untuk para saudara-saudara di tempat ini, untuk Bapak Ibu semua, biar hanya pengertian yang dari Tuhan yang boleh ada di dalam setiap kami. Biar itu boleh juga sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terus ada pemahaman yang baru daripadamu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke, puji Tuhan, saya kembalikan kepada siapapun yang akan melanjutkan.